Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam olahraga. Saya Edi Negara. Kali ini kita akan mengupas mengenai satu basic teknik dalam bela diri apapun. Ini sebetulnya hal penting, tetapi terkadang diremehkan bahkan dilupakan, yaitu mengenai stance. Orang awam mungkin mendefinisikan stand ini sebagai kuda-kuda ya. Jadi sebelum kita melakukan serangan, otomatis kita harus ambil kuda-kuda dulu atau ambil stance. Nah, dalam dunia bela diri, stance ini ada ortodok, terus kemudian ada southpaw, terus kemudian ada unortodok. Nah, ini ada alhamdulillah. Sebelum kita berlatih memukul, sebelum kita berlatih menendang, sebelum kita berlatih membanting, apalagi sebelum kita sparring, kita harus mengenal mengenai ini dulu, stance. Yang pertama, pembahasan kita adalah stance ortodok atau ortodok style. Ortodok di sini stand konvensional atau kebanyakan orang memakai stand ini atau kuda-kuda ini. Jadi ortodok itu stand di mana kaki kiri di depan, tangan kiri di depan juga. Nah, ini kan konvensional. Sebagian besar orang menggunakan stand ini. Jadi tangan yang terkuat atau tangan kanan ini ada di belakang. Kaki yang terkuat ini ada di belakang kaki kanan. Begitu. Nah, stand ortodok ini fighter yang pakai stand ortodok, contohnya Khabib Nurmagomedov, Khabib ortodok style. Terus kemudian kalau di dunia tinju, dunia boxing, Mike Tyson itu ortodok juga. Terus kemudian stand yang kedua yaitu southpaw. Nah, ini stand di mana petarung atau pelaku bela diri sedikit sekali yang memakai southpaw. Jadi nggak awam ya, stand yang tidak biasa atau kuda-kuda yang berbeda. Artinya stand southpaw di sini adalah kaki kanan di depan, tangan kanan di depan. Biasanya stand ini dipakai orang-orang yang kidal. Dalam artian tangan kirinya dia kuat, pukulannya kuat, terus kemudian tendangan kirinya kuat. Tapi belum tentu. Belum tentu orang-orang kidal atau fighter yang kidal memakai stand southpaw. Bahkan orang-orang atau fighter yang tangan kanannya kuat, tendangan kaki kanannya kuat, tapi dia pakai stand southpaw. Begitu. Sekali lagi, southpaw berarti kaki kanan depan, tangan kanan depan, seperti ini. Berbanding terbalik dengan ortodok. Kalau ortodok ini depan semua, kalau southpaw kanan depan semua, seperti itu ya. Nah, beberapa fighter yang memakai ini, semisal contoh ada Conor McGregor. Terus kemudian kalau petinju itu ada Pac-Man atau Manny Pacquiao. Terus kemudian Oscar De La Hoya. Banyak sekali yang pakai stand southpaw. Nah, satu keunggulan orang-orang yang pakai stand southpaw, mungkin kita bisa cross check di pertandingan-pertandingan
mereka cenderung menang atau prosentase untuk menang itu lebih banyak stand southpaw. Karena apa? Dari jarak tembak, terus kemudian sudut serang. Ini mereka lebih, yang pertama mereka lebih simple, lebih sederhana. Karena menurut saya pribadi, karena saya sering pakai stand southpaw, itu lebih cepat. Misal dari southpaw saya pakai jab saya ini lebih cepat. Saya bukan petarung yang kidal, tapi saya pakai southpaw. Sering pakai southpaw meskipun ortodok pun saya bisa. Yang pertama itu alasannya. Yang kedua, kenapa orang-orang ortodok ini sedikit kesulitan ketika ketemu fighter yang memakai stand southpaw? Karena setiap hari mereka biasa sparring, teman-teman sparring kita kebanyakan memakai ortodok. Ketika mereka ketemu orang southpaw atau kuda-kuda kanan depan, bingung mereka. Sekali lagi dari lintasan, kemudian sudut tembak, jarak tembak, ini berbeda memang dengan fighter-fighter yang ortodok. Oke. Semisal saja kita ambil contoh McGregor, dia tidak pernah kalah dengan fighter yang ortodok. McGregor seorang southpaw, gitu. Dia tidak pernah kalah dengan fighter yang ortodok kecuali Khabib. Semua orang yang stand ortodok ketemu McGregor mesti kalah kecuali Khabib. Terus kemudian selain Khabib, kekalahan McGregor, dia pasti ketemu orang yang southpaw seperti Nate Diaz misalnya. Dia kalah dengan Nate Diaz karena Nate Diaz southpaw. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang terkadang tidak kita pikirkan bagi pelaku bela diri. Misal kuda-kuda, ya sudah terserah sembarang dan sebagainya. Padahal kuda-kuda ini atau stance ini sangat penting. Saat sparring ini akan terasa sekali, ketika orang ortodok dan orang southpaw ini akan terasa sekali. Banyak bingungnya orang ortodok, begitu. Kalau orang ortodok sudut serangnya dia cenderung ke dalam, tapi orang southpaw dia cenderung keluar. Semisal slip, pivot, langkah hindarnya mereka cenderung keluar. Tapi kalau orang-orang ortodok mereka cenderung ke dalam. Nah, ketika sparring ini akan merasakan perbedaan stand ini. Tapi kalau belum sparring belum bisa merasakan apa sih perbedaan antara southpaw dan ortodok ini. Oke, mungkin itu sekilas. Terus kemudian stand yang ketiga ini prosentasenya lebih sedikit lagi. Jadi di lain ortodok, southpaw ini ada stand lagi yaitu unortodok. Unortodok ini orang-orang yang bisa dua-duanya. Dia bisa ortodok, dia bisa southpaw. Nah, ini butuh latihan yang panjang. Jadi dia tidak kidal atau fighter kidal pun, tapi dia juga bisa ortodok. Nah, ini membingungkan lawan. Semisal fighter yang unortodok adalah salah satunya, kalau di UFC itu ada John Jones, terus kemudian Kamaru Usman, champion itu. Oke, saya rasa itu penjelasan mengenai stance.
Untuk teman-teman pelaku bela diri, selamat mencoba dan tetap semangat. Next, kita sambung edukasinya dalam materi yang lain. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.